Welcome to Through My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Febriansyah Dwi Wicaksono atau populer dengan nama channel FDW adalah seorang YouTuber kelahiran Jakarta 3 Februari 1999. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya adalah laki-laki. Sang ayah diketahui bekerja di percetakan dan sang ibu merupakan seorang ibu rumah tangga. Ia tercatat pernah mengenyam pendidikan di SDN 07 Petang, Pesanggerahan, Jakarta, SMP Islam Al-Ihsan Pesanggerahan, Jakarta hingga kelas 2 SMP. Lalu melanjutkan di SMP Negeri 4 Sampang, Madura dan SMK Negeri 1 Sampang, Madura, jurusan akuntansi. Febri diketahui menghabiskan masa kecilnya di Jakarta di rumah yang cukup sederhana. Ia menceritakan bahwa ketika masih duduk di bangku kelas 3 SD, sang ayah pernah marah besar kepadanya. Febri yang kala itu merasa sakit hati, memilih kabur dari rumah dengan membawa baju seadanya. Ia berencana untuk pergi ke rumah sang nenek. Namun sebelum naik ke Metro Mini, Febri tiba-tiba ingat bahwa ia tidak membawa uang. Dirinya kemudian kembali ke rumah dan meminta uang kepada sang ayah untuk biaya transportasi. Berbekal uang Rp5.000, ia akhirnya tiba di rumah sang nenek. Febri pun menceritakan semua yang terjadi kepada neneknya dan tinggal di sana selama seminggu untuk menenangkan diri. Seminggu berlalu, kedua orang tua Febri pun datang untuk menyambutnya. Nenek Febri sempat memarahi sang ayah yang telah memarahi Febri, mengingat Febri adalah cucu kesayangannya. Tumbuh sebagai anak yang mempunyai kepribadian pemalu dan cengeng, membuatnya tidak bisa membaur dengan teman-temannya. Karena inilah, ia lebih menyukai bermain game online daripada bermain dengan anak-anak seusianya. Febri mulai bermain game di warnet ketika ia masih duduk di bangku kelas 5 SD. Bermain game membuatnya ketagihan dan lebih memilih untuk menggunakan uang jajannya untuk bermain di warnet daripada membeli makan dan mainan. Game pertama yang ia mainkan adalah game Point Blank. Meskipun begitu, ia terhitung anak yang berprestasi dan selalu mendapat ranking di kelasnya hingga SMK. Selain bermain game, Febri juga memiliki hobi menggambar atau hal yang berhubungan dengan multimedia. Ia juga mengungkapkan bahwa makanan favoritnya adalah ayam bakar dan nasi uduk. Saking cintanya bermain game, sewaktu kelas 1 SMP, Febri pernah bolos untuk pergi ke warnet. Padahal Febri sudah memakai seragam dan bersiap untuk masuk sekolah. Namun, sewaktu berjalan ke pintu gerbang sekolah, tiba-tiba Febri diajak oleh temannya untuk bolos dan bermain game di warnet. Febri yang menyukai game pun menyetujui ajakan dari temannya tersebut. Ternyata salah satu teman perempuan Febri melihat kejadian itu dan melaporkannya kepada guru sewaktu absen kelas. Guru Febri pun menelepon ibunya dan bertanya mengapa Febri tidak masuk sekolah. Mendengar hal ini, ibu Febri sudah menduga bahwa ia bolos sekolah untuk bermain game di warnet. Akhirnya ayah Febri mendatangi warnet tersebut sambil membawa ikat pinggang di tangannya. Febri yang merasa ketakutan pun langsung kabur dan pulang ke rumahnya. Ketika ia masih duduk di bangku kelas 2 SMP, keluarga Febri memutuskan untuk pindah ke kampung halaman sang ibu, yaitu Madura, karena tidak bisa mencukupi tingginya biaya hidup di Jakarta. Namun sang kakak tidak ikut pindah ke Madura, karena kala itu kakak Febri sudah bekerja di sebuah restoran yang berada di Jakarta dan menjabat sebagai manajer. Febri mengungkapkan, pindah ke Madura merupakan salah satu momen yang sulit untuknya, karena ia tidak mempunyai teman di sekolahnya. Sewaktu SMK sebetulnya Febri dan sahabatnya bernama Muhammad Gausun awalnya sudah bertujuan untuk masuk ke jurusan multimedia. Pada saat pengambilan formulir di sekolahnya, antrian untuk jurusan multimedia saat itu sangatlah panjang. Di saat yang bersamaan, mereka tak sengaja melihat antrian jurusan akuntansi. Ternyata antrian jurusan akuntansi didominasi oleh perempuan. Seketika itu juga, sahabatnya mengajak Febri untuk berpindah jurusan ke jurusan akuntansi. Febri yang polos kala itu mengikuti saja ide sahabatnya tersebut.
Namun ternyata takdir berkata lain. Febri harus menjalani jurusan akuntansi seorang diri. Sedangkan Gousun akhirnya masuk ke jurusan multimedia karena tidak lulus tes di jurusan akuntansi. Karir YouTube-nya dimulai pada awal tahun 2016 silam, sewaktu ia duduk di bangku kelas 3 SMK. Febri kala itu iseng membuat channel YouTube dengan nama FDW. Kontennya berisi tentang mengedit lirik lagu menggunakan animasi. Ia pun mengedit videonya di warnet. Awalnya ia tidak mengetahui bahwa YouTube dapat menghasilkan uang. Hingga akhirnya, ia mencari tahu bagaimana caranya menghasilkan uang dari YouTube. Ternyata kala itu channelnya belum bisa dimonetisasi karena belum memenuhi syarat 4.000 jam tayang. Namun, Febri tidak bisa mengupload konten untuk beberapa waktu karena ia terpaksa menjual handphone miliknya untuk membayar SPP guna mengikuti syarat ujian akhir di SMK. Sambil menunggu channelnya dimonetisasi, setelah lulus SMK, Febri berangkat ke Jakarta dan mencoba bekerja di restoran tempat kakaknya bekerja. Tetapi setelah bekerja hanya beberapa hari, Febri merasa jika bekerja di restoran sangatlah melelahkan. Dirinya pun sempat mengeluh kepada sang kakak. Mendengar hal ini, kakaknya sempat memarahinya karena ia terlalu mudah untuk mengeluh. Kakak Febri pun menasihatinya agar ia bisa menghasilkan uang sendiri supaya tidak memberatkan perekonomian kedua orang tuanya. Setelah diberi wejangan oleh sang kakak, semangat Febri mulai muncul kembali. Hingga ia melanjutkan bekerja di restoran tersebut untuk beberapa waktu. Gaji pertama yang Febri dapatkan digunakannya untuk membeli handphone dengan cara kredit. Setelah memiliki handphone, Febri iseng melihat channel FDW miliknya. Ternyata, video lirik lagu miliknya telah ditonton oleh 20 juta viewers, sehingga channel YouTube-nya sudah memenuhi syarat monetisasi. Dari channel FDW, Febri sempat mendapatkan penghasilan selama 2 bulan. Penghasilan pertamanya ia gunakan untuk membeli PC, agar dirinya tidak perlu mengedit video di warnet. Sayangnya, video milik Febri dilaporkan oleh pemilik lagu aslinya, karena termasuk pelanggaran hak cipta. Videonya yang saat itu telah mencapai 26 juta penonton harus dihapus dari YouTube dan tidak dapat dimonetisasi lagi. Setelah kejadian itu, Febri memilih untuk tidak ambil pusing dan memfokuskan diri bekerja di restoran. Di waktu senggangnya, ia menggunakannya untuk bermain game Free Fire dan mengunggahnya ke Instagram. Ternyata video miliknya disukai oleh banyak orang. Febri yang terus berlatih membuatnya semakin mahir bermain Free Fire. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan mengikuti turnamen besar. Dirinya pun sempat direkrut oleh salah satu tim e-sport. Setelah 3 bulan menjadi tim e-sport, sekaligus ikut tinggal di Surabaya, Febri memutuskan untuk mengundurkan diri dan kembali lagi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Di tengah-tengah waktu mencari pekerjaan, ia tiba-tiba berpikir untuk kembali melanjutkan channel YouTube-nya. Akan tetapi, Febri merasa tidak percaya diri. Hingga suatu hari, Febri melihat channel YouTube milik Leta Hyper. Melalui Leta Hyper inilah, membuat Febri semakin bersemangat untuk melanjutkan kembali channel FDW dengan berisikan konten game. Namun, harapan Febri untuk membuat channelnya berkembang ternyata tidak berhasil. Ia rajin mengunggah kontennya selama 3 bulan, tetapi tidak ada kemajuan, sehingga membuat Febri kecewa. Tetapi ia tetap memiliki keyakinan bahwa ia bisa menjadi salah satu YouTuber sukses. Akhirnya Febri membuat channel kedua yang ia beri nama FTW pada 1 Agustus 2019. Nama FTW diambil dari singkatan namanya, yaitu Febriansyah Dwi Wicaksono. Hanya dalam waktu 2 minggu, channelnya kali ini sudah berhasil untuk dimonetisasi. Kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Pada tanggal 5 September 2019, channel YouTube miliknya mampu mencapai 100.000 subscribers dan mendapat silver play button. Tak sampai di situ saja, pada tanggal 12 Februari 2020, ia mendapatkan 1 juta subscribers, sekaligus mendapat gold play button dari YouTube. Berkat support yang besar dari para penggemar setianya, yang ia beri nama FTWers, saat ini kanal YouTube miliknya hampir mencapai 3 juta subscribers. Kini, Febri mampu membuktikan kepada kedua orang tuanya
bahwa ia berhasil menjadi seorang YouTuber sukses dan ia sedang menabung untuk membeli rumah untuk keluarganya. Febri ingin berterima kasih kepada FDverse yang sudah mensupport channel FDW hingga sekarang, karena tanpa dukungan dari FDverse, channel FDW tidak akan menjadi sebesar seperti saat ini. Ia juga berpesan bahwa semua orang pasti pernah menjalani kehidupan yang berliku, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Jangan menyerah dan terus berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.